Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1958. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jika dia mengambil tindakan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan Raja Iblis Api Merah alias Qian. Namun Qin Chen tidak berani melepaskan Xiao Xiao untuk saat ini. Ketika Chen Sisi muncul di Laut Bencana Abadi, hal itu akan segera memicu kerusuhan besar di Laut Bencana Abadi. Jika Xiao Xiao muncul dan menyebabkan apapun pergerakan abnormal di Sungai Kematian, maka itu akan menjadi masalah besar. Kaisar Naga Penjara, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Jika aku ingin menemukan orang yang jatuh di Sungai Kematian, maka apa yang harus aku lakukan? Tanya Qin Chen dengan tenang. Sungai Kematian sangat luas, kita sekarang hanya berada di pinggirannya saja. Jika kita ingin menemukan kematian yang jatuh dari Laut Kosmik, kita harus masuk lebih dalam, kata Kaisar Naga Penjara. Qin Chen mengangguk sedikit dan melirik ke depan Sungai Kematian yang begitu lebar, sehingga Qin Chen tidak bisa melihat ujungnya. Sekilas tampaknya itu mengalir melalui seluruh kehampaan bawah yang berkelok-kelok tanpa mengetahui kedalamannya. Ayo pergi, kata Qin Chen. Sosoknya melesat dan Qin Chen langsung menuju ke kedalaman Sungai Kematian. Di saat sungai yang panjang di depan mengalir deras, sosok Qin Chen seperti kilat berkeliaran di Sungai Kematian ini. Di saat dia melangkah lebih dalam, tentu saja Qin Chen samar-samar merasakan napas beberapa orang kuat dari dunia bawah di sekitar Sungai Kematian. Mereka berada di kehampaan atau mengambang di permukaan sungai yang panjang. Mereka seperti mayat yang menyerap sesuatu. Namun Qin Chen mengabaikan mereka dan melewati orang-orang kuat ini. Dan Qin Chen diam-diam telah masuk lebih dalam. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, Tuan. Ini hampir mencapai kedalaman Sungai Kematian dan mayat hidupmu kadang-kadang akan muncul di sini, kata Kaisar Naga Penjara. Qin Chen juga dengan jelas merasakan aura Sungai Kematian di sini dan jelas ini jauh lebih menakutkan daripada daerah sekitarnya sebelumnya. Selain itu, ada kekuatan tak terlihat yang menyusut ke sekeliling seolah-olah membuat Qin Chen melarikan diri ke dalam reinkarnasi dan bereinkarnasi sebagai manusia. Kekuatan reinkarnasi. Mata Qin Chen menyipit. Dia memiliki perasaan bahwa jika kultivasinya tidak cukup dan jika dirinya lemah, maka dirinya mungkin akan terpengaruh oleh kekuatan reinkarnasi ini dan langsung akan melarikan diri ke dalam reinkarnasi. Tapi itu wajar. Dimanapun kematian muncul, pasti ada kekuatan reinkarnasi. Karena banyak jiwa di sini yang menjalani reinkarnasi, ini juga salah satu kekuatan inti Sungai Kematian. Namun kekuatan reinkarnasi semacam ini saat ini tidak dapat membuat Qin Chen bereinkarnasi. Mari kita cari tahu dulu, kata Qin Chen. Dia melihat sekeliling dan merasa sedikit tenang. Mata penciptaan di antara alisnya mekar dan cahaya ilahi meledak di pupilnya. Itu, Qin Chen melihat air di depannya dan langsung melihat itu sepertinya ada roh kematian yang samar di dalamnya. Di sungai itu yang berkeliaran dan mengambang di antara mereka umumnya tidak kuat. Qin Chen menyaksikan dalam diam, dia melihat roh kematian mengambang untuk beberapa saat. Tiba-tiba sungai menjadi naik dan roh kematian terhempas keluar dari sungai panjang oleh gelombang dan kemudian jatuh dengan keras ke sungai panjang roh kematian. Dalam proses jatuh di tengah kekuatan jiwa tak terlihat yang menyelimutinya, ada cahaya putih yang tiba-tiba menyala di tubuh kematian ini dan tiba-tiba menghilang. Itu reinkarnasi, kata Qin Chen. Matanya berkedip dan kesadarannya segera bergulir menuju cahaya putih jiwa kematian. Sebelumnya jelas baru saja memasuki reinkarnasi, bagaimana mungkin? Qin Chen tidak ingin mengambil kesempatan seperti itu. Tidak, Tuan, hati-hati. Melihat tindakan Qin Chen, Kaisar Naga Penjara langsung terkejut dan buru-buru berseru. Namun sayang sudah terlambat.
Suara mendesing. Jiwa Qin Chen langsung terperangkap dalam cahaya putih itu. Dan jiwa Qin Chen menghilang memasuki reinkarnasi. Ledakan. Pada saat ini pikiran Qin Chen menjadi kosong, matanya tumpul seolah-olah Qin Chen bodoh. Seolah-olah jiwanya telah tersedot oleh cahaya putih sebelumnya dan Qin Chen memasuki reinkarnasi bersama waktu. Qin Chen sepertinya melihat serangkaian portal berputar di sekelilingnya. Kesadarannya dibungkus dengan roh mati dan dia tiba-tiba jatuh ke salah satu dari banyak portal tersebut. Setelah merasakan pusing untuk beberapa saat, Qin Chen berada di tempat yang gelap. Dirinya sepertinya mendengar suara hewan yang meringkik di telinganya. Ketika Qin Chen membuka matanya, dia terkejut menemukan bahwa kesadarannya melayang dan di sana ada seekor hewan babi hamil yang sedang melahirkan. Dan kemudian pintu babi itu terbuka dan lalu anak-anak babi berjatuhan satu demi satu. Salah satu anak babi memiliki aroma yang akrab dengan Qin Chen. Jelas sama dengan sebelumnya, jiwa-jiwa yang mati diubah menjadi cahaya energi janin. Cara yang buruk. Qin Chen terkejut, tentunya setelah roh kematian ini sebelumnya ditangkap oleh kekuatan lain. Karena dia langsung memasuki alam hewan dalam reinkarnasi dan akan bereinkarnasi menjadi babi peliharaan, lalu melahirkan anak babi ini yang jumlahnya besar. Kalau akhir tahun disembelih, bisa dijual dengan harga yang sangat banyak. Kata sebuah suara terdengar dari samping. Terlihat itu adalah seorang petani yang berkata dengan senyuman di wajahnya. Nampak dia dipenuhi kerutan. Bertahun-tahun suaranya itu tepat di sebelah telinganya. Dan bagi Qin Chen rasanya seolah-olah sedang berbicara kepadanya. Tetapi sebenarnya berbeda. Siapa aku? Qin Chen tercengang. Pada saat ini mata Qin Chen tiba-tiba terbang ke atas tinggi-tinggi. Seolah-olah Tuhan sedang melihat ke bawah menyaksikan pemandangan di kandang babi itu. Aura kematian sebelumnya jelas tidak lemah. Sebelumnya kematian dari jiwa di kehidupan terakhir, dia setidaknya adalah seorang kultivator tingkat yang mulia. Namun dalam kehidupan ini dia berubah dan bereinkarnasi menjadi babi peliharaan dan menunggu 1 tahun untuk digemukkan sebelum kemudian disembelih dan dijual agar mendapatkan uang. Akhir cerita seperti itu membuat Qin Chen bergidik. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, begitu dia mati dan memasuki sungai kematian, maka hidup dan mati tidak lagi bergantung padanya. Aku ingin tahu apakah pria setingkat kaisar yang kuat akan menjadi seperti mayat hidup ini setelah kematiannya dan akan dibantai melalui reinkarnasi. Qin Chen memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, tetapi sekarang kesadarannya telah memasuki reinkarnasi. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Kata Qin Chen. Dia merutkan kening. Pada saat ini Qin Chen terkejut menemukan bahwa jiwanya sebenarnya ditarik oleh kekuatan tarikan yang mengerikan. Seperti roh kematian yang memasuki tubuh salah satu anak babi itu. Dan Qin Chen tidak ada cara untuk bisa menghindarinya. Tidak, apakah aku akan bereinkarnasi menjadi anak babi? Kata Qin Chen. Dia menjadi linglung sejenak. Kesadarannya pun buru-buru mencoba melepaskan diri. Akan tetapi Qin Chen terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dirinya ingin melepaskan diri. Selalu ada sesuatu yang misterius. Kekuatan reinkarnasi. Kekuatan itu selalu melilitnya dan tidak membiarkan Qin Chen melepaskan diri sama sekali. Seberapa mengerikankah kekuatan reinkarnasi ini? Bagaimana mungkin bisa aku tidak bisa keluar kapanpun aku mau? Sekarang di atas sungai kematian, seluruh tubuh Qin Chen tertahan di sana. Matanya menjadi bingung seolah-olah dia bodoh. Tidak ada gerakan sama sekali di tubuh fisiknya. Seolah-olah Qin Chen benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Qin Chen, dia ada apa dengannya? Kata Molly. Saat ini ekspresi Molly sedikit berubah. Dirinya tidak bisa merasakan sedikit pun napas kehidupan pada tubuh Qin Chen. Dia juga tidak bisa merasakan takdir darinya. Seolah-olah seluruh Qin Chen telah menghilang dari jalur takdir. Dan Qin Chen telah memasuki sungai takdir yang lain tanpa jejak sama sekali. Benar-benar terlalu ceroboh, kata Kaisar Naga Penjara. Dia berbalik dengan cemas. Saat ini Qin Chen telah terbungkus dalam kekuatan reinkarnasi di tepi sungai kematian. Dan dia telah memasuki reinkarnasi. Apa? Memasuki reinkarnasi? Kata Molly. Dia mengerutkan kening.
Seringkali ada reinkarnasi jiwa kematian di sungai kematian. Ini adalah siklus surga. Kita akan menemukannya di saat kita mengalaminya di sungai kematian. Namun ini juga merupakan hal paling berbahaya di sungai kematian yang panjang, kata Kaisar Naga Penjara. Dia berkata dengan cemas. Banyak orang kuat di dunia bawah telah memasuki sungai kematian untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu situasinya ketika mereka melihat reinkarnasi kematian, dan mereka ingin menyelidiki ataupun menghentikannya. Namun mereka merasakan kekuatan reinkarnasi, tetapi betapa mengerikannya reinkarnasi. Bahkan seorang ahli kaisar pun tidak dapat menghindarinya. Orang yang mencoba mengganggu reinkarnasi akan dipaksa bereinkarnasi dan kemudian bereinkarnasi menjadi apapun. Terlalu banyak orang kuat yang jatuh ke dalam sungai kematian karena hal ini. Kemudian setelah bahaya sungai kematian yang panjang disampaikan, semua orang secara bertahap memahami bahwa mereka tidak dapat mengganggu sungai kematian yang panjang dengan reinkarnasi ini. Tetapi Tuan Kincen terlalu ceroboh sebelumnya, dan dia campur tangan dalam reinkarnasi sebelum aku sempat mengingatkannya. Sekarang tuanku mungkin telah memasuki reinkarnasi bersama roh-roh kematian sebelumnya. Jika dia tidak bisa bangun, maka Tuan Kincen akan benar-benar memasuki reinkarnasi. Dan setelah memasuki reinkarnasi, dia tidak akan pernah bisa bangun lagi, dan takdirnya akan berubah total, kata Kaisar Naga Penjara. Dia sangat cemas, seolah-olah dia telah kehilangan ahli warisnya. Karena begitu Kincen meninggoy, maka dirinya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Apa? Tidak akan bisa bangun lagi? Kata Molly. Dia menjadi terkejut dan berkata, lalu bagaimana kita bisa membangunkannya? Tidak, kita tidak akan bisa membangunkannya, kata Kaisar Naga Penjara. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kita hanya bisa menunggu sampai Tuan Kincen bangun sendiri. Tapi menurut sejauh yang aku tahu, di seluruh dunia bawah tidak ada yang pernah bisa bangun setelah terlibat dalam reinkarnasi. Molly pun memandang Dewi Tain dan yang lainnya. Sementara Dewi Tain dan yang lainnya juga terlihat sedih. Tentu saja mereka semua juga pernah mendengar tentang bahaya dari sungai kematian, tetapi mereka benar-benar tidak dapat menghentikan gerakan Kincen sebelumnya. Karena gerakan Kincen sebelumnya terlalu cepat, mereka tidak dapat bereaksi, dan ketika mereka bereaksi, sebelumnya Kincen sudah tersapu oleh kekuatan reinkarnasi. Kaisar Naga Penjara ragu-ragu sejenak dan berkata, mungkin mereka yang telah mencapai tingkat 4 Kaisar Agung dapat melawan kekuatan reinkarnasi. Tetapi Kaisar Agung lain, bahkan Kaisar Puncak tahap menengah pun seperti dirinya, tidak akan dapat lepas dari kekuatan reinkarnasi sama sekali, kata Kaisar Naga Penjara. Dia memandang Kincen yang telah hilang dan tidak tahu harus berbuat apa. Dewi Tain juga buru-buru berkata, ya, 4 Kaisar Agung memang dapat menolak sebagian dari kekuatan reinkarnasi. Ketika aku mengikuti Permaisuri Mingyue, aku juga pernah mendengar bahwa Permaisuri Mingyue telah menyadari kekuatan reinkarnasi di sungai kematian, dan dia tidak pernah bisa ditarik memasuki era reinkarnasi. Bisakah 4 Kaisar Agung menghadapi reinkarnasi? Hati Molly mulai tergerak dan dia tidak bisa menahan napas lega. Kalian jaga sekeliling, Kincen. Kincen itu akan segera bangun. Mendengar perkataan Molly, semua orang pun terkejut dan lalu melihat ke arah Molly. Mengapa Molly tiba-tiba menjadi tenang? Selama seseorang dapat membebaskan diri dari reinkarnasi itu, maka tidak ada masalah dengan betapa menakutkannya. Terlihat Molly begitu percaya diri. Aku percaya bahwa Kincen tidak akan dibunuh oleh hanya kekuatan reinkarnasi. Dan itu, kata Molly. Dia menegaskan. Setelah mengikuti Kincen begitu lama, Molly memiliki kepercayaan yang tinggi pada Kincen bahwa Kincen tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun. Tapi dia pasti tidak akan mati di sini tanpa alasan. Meskipun semua orang tidak mengerti dari mana Molly memiliki kepercayaan diri itu, namun mereka tetap berdiri di sana dan tampak waspada. Pada saat ini di kandang babi di dunia bawah, Kincen telah sepenuhnya diselimuti reinkarnasi, dan Kincen juga merasakan ada yang tidak beres saat ini. Apakah Anda bercanda? Kincen-lah yang mengendalikan dunia. Bagaimana aku benar-benar bisa menjadi babi seperti ini? Dan boom. Kincen pun menjadi galak. Kincen tiba-tiba mengaktifkan jiwanya dan boom. Kekuatan dari Kincen menyelimuti dirinya. Seketika Guntur bergetar hebat, namun dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali.
Bahkan jiwanya menjadi bingung dan melihat bahwa dia akan terbungkus semakin erat oleh kekuatan reinkarnasi. Dan Kincen akan benar-benar kehilangan kesadaran, namun tiba-tiba, duar. Sambaran guntur meledak dari jiwa Kincen. Cahaya guntur beredar dan Kincen tiba-tiba terbangun. Kekuatan guntur dalam jiwa Kincen sebenarnya tidak terhubung dengan reinkarnasi dan tidak akan dapat dikendalikan oleh reinkarnasi sama sekali. Di bawah sapuan cahaya guntur, kekuatan reinkarnasi yang menyelimuti tubuh Kincen seketika hancur dengan satu retakan jatuh ke dalam reinkarnasi, dan saat berikutnya kekuatan reinkarnasi yang bergulir benar-benar memasuki tubuh Kincen secara instan, dan kesadaran Kincen berubah menjadi cahaya putih dan tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Anak babi di bawah sepertinya merasakan sesuatu, dan mereka semua mengangkat kepalanya, mengangkat hidungnya dan berteriak, apakah kamu belum selesai makan? Apakah kamu belum makan seharian?" Kata petani itu. Dia menendang kandang babi dan berkata dengan marah kepada para babinya. Scene berpindah saat ini di lokasi Sungai Kematian. Kaisar Naga Penjara dan yang lainnya sedang berjaga di sana. Ketika tiba-tiba aura reinkarnasi yang menakjubkan muncul di saat berikutnya. Cahaya putih tiba-tiba muncul di aura Kincen dan Kincen kembali lagi ke tubuh fisiknya dalam sekejap. Tubuh Kincen nampak bergetar hebat dan saat berikutnya mata Kincen yang bingung dan kehilangan warnanya tiba-tiba bersinar lagi dan kekuatan reinkarnasi yang menakutkan tiba-tiba menyapu dirinya. "Tuan," kata Kaisar Naga Penjara. Dia dan yang lainnya tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. "Apa yang terjadi padaku sebelumnya?" kata Kincen. Dia mengerutkan kening, matanya masih sedikit bingung. "Tuan, apakah Anda tidak ingat? Anda secara tidak sengaja memasuki reinkarnasi sebelumnya dan tersapu oleh kekuatan reinkarnasi," kata Kaisar Naga Penjara. Dia buru-buru menjelaskan seraya menatap Kincen dengan tidak percaya. "Tuan Kincen benar-benar lolos dari reinkarnasi dan kembali dengan selamat?" "Apa yang terjadi? Oh, aku ingat," kata Kincen. Dia tiba-tiba terbangun dan memahami semua yang telah terjadi sebelumnya padanya. Dan Kincen diam-diam merasa takut. Jika bukan karena kekuatan gunturnya, maka sebelumnya Kincen akan bereinkarnasi menjadi anak babi dan itu cukup mengerikan. Lalu, Kincen kemudian melihat Sungai Kematian di sekitarnya. Sungai Kematian ini jauh lebih menakutkan dari yang dirinya bayangkan.